Intek, saya Dini Cindy Nurhayati dan ini rekan saya Abi Desta Aldi. Bertemu lagi bersama kami di channel Daily Intek yang selalu memberikan video-video inspiratif, inovatif dan tentunya ter-up-to-date. Sesuai dengan judul konten kita kali ini nih, hidroponik yang berbasis IoT, inspirasi untuk petani milenial. Gimana nih Bi, menurut kamu minat anak muda hari ini untuk menjadi petani? Kalau menurut Abi sih gini ya, untuk minat petani, kita kan ini masih remaja, kita Ya. pemuda gitu. Coba kita lihat pemuda-pemuda di Cianjur khususnya, di Indonesia khususnya gitu umumnya. Kita lihat minat mereka itu untuk kerja di bidang pertanian sama di bidang industri atau pemerintahan, Ya. lebih banyak yang mana? Ya tentu lebih banyak di bidang industri ya. Ya, karena minat mereka terhadap bidang pertanian itu sangat kurang gitu. Abi juga kemarin sempat baca di laman website di Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengemukakan umur 71% petani Indonesia saat ini berusia 45 tahun ke atas, sementara yang di bawahnya itu hanya 29%. Sampai Presiden Joko Widodo mendorong agar profesi petani menjadi sebuah profesi yang menjanjikan dan bisa mensejahterakan. Kepala negara ini atau Presiden Joko Widodo ingin generasi muda lebih berminat untuk menjadi petani. Hal tersebut dikemukakan Presiden saat memberikan pengarahan dalam pembukaan acara pengukuhan Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian yang disiarkan secara virtual gitu. Padahal nih ya, saya pernah dengar ungkapan bahwa selama manusia masih memiliki perut, mereka tentu akan selalu membutuhkan petani dan sektor pertanian. Bener. Ya, benar gak? Bener. Benar. Nah, tentu saja profesi petani itu akan selalu menjanjikan ya kalau gitu. Nah, tapi anak muda hari ini tuh beranggapan bahwa pertanian identik dengan kotor-kotoran. Ya, bener. Sawah ya mencangkul. Nah, padahal kan di zaman yang serba digital ini pertanian bisa lebih modern lagi, gaul. Bener gak? Bener sih. Ya, pasti bener lah. Abi juga dulu sempat berpikir kayak gini, Din. Waktu sebelum masuk kuliah jurusan pertanian kan sekarang, Ya. bahwa aduh, jurusan pertanian pasti bakal kotor-kotoran, cangkul, capek, sawah yang kayak gitulah, yang basisnya pasti kotor gitu. Namun seiring berjalannya waktu gitu, karena kan sering berjalannya waktu pasti belajar dan juga sharing sama dosen dan senior gitu, bahwa Abi menyimpulkan bahwa pertanian itu nggak perlu kotor-kotoran terus gitu. Iya. Kita bisa menjadi petani berdasi, itu satu. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan teknologi yang mengakibatkan semakin minimnya kita dalam langsung terjun ke lapangan gitu. Karena untuk terjunnya paling kita hanya proses awal dalam pembenihan dan juga pembibitan, terus pemanenan doang gitu. Sisanya itu kita memanfaatkan teknologi, menggabungkan gitu. Nah, Abi juga barusan tadi sebelum teks sama Dini gitu, baca di laman website mengenai salah seorang yang sangat luar biasa dalam bidang pertanian gitu. Ini bahwa di laman Prasetya Online ada 4 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang meraih medali emas dalam ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair 2021 melalui karya Poti. Mereka ini anak-anak muda yang berbakat yang menerapkan pertanian berbasis IoT. IoT inilah yang mereka terapkan dalam budidaya sayuran hidroponik gitu. Nah, mereka juga mengatakan bahwa yang melatar belakangi terciptanya Poti tersebut adalah karena situasi dari kondisi lingkungan sekitar gitu. Karena itu kan Brawijaya itu di Malang, Din. Malang tersebut sangat cocok untuk pertanian hidroponik. Ya meskipun untuk zaman sekarang gitu, lahan pertanian kan sudah banyak yang dialih fungsi lahan gitu. Yang mengakibatkan lahan menjadi semakin sempit gitu. Namun mereka berpikir gimana caranya kita bisa makan nih. Kan
tujuan pertanian salah satunya untuk agar kita Kita bisa bisa makan makan. gitu. Ya. Mereka inovasi lah dalam bentuk hidroponik berbasis IoT gitu supaya memudahkan mereka. Banget nih Bi, di Hmm. berita yang saya baca juga yaitu metode yang digunakan oleh Poti ini menggunakan sistem kontrol. Jadi sistem kontrol ini bisa mengontrol Nutrisi. ya betul nutrisi, terus bisa mengontrol penambahan sinar ultraviolet ya, dan juga bisa mengontrol ini apa sistem aerasi pada sistem budidaya hidroponik itu. Nah selain itu teknologi Poti juga bisa digunakan, bisa dikontrol, bukan digunakan ya, bisa dikontrol dengan handphone yang semakin canggih ya, ya karena digitalisasi. Nah kan si handphone itu digunakan di greenhouse gitu. Nah kemudian sayuran yang ditanam di Poti juga diantaranya pakcoy, selada hijau, selada merah, sawi hijau, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk kangkung berarti ya. Oh iya bisa jadi. Emang sih untuk zaman sekarang lebih canggih gitu. Tapi juga baru ingat terinspirasi untuk masuk ke dunia pertanian itu karena adalah salah seorang pembisnis yang sukses di bidang pertanian. Namanya itu kalau gak salah mah Wirawan Hartawan. Nah beliau itu emang asalnya itu bukan basicnya dari pertanian, tapi beliau membisnis di bidang produser film gitu, video film yang kayak gitu. Nah beliau berpikir sekarang kan era digital, nah untuk pertanian sendiri kan sudah semakin mengecil di kalangan pemuda maupun orang dewasa gitu. Beliau berpikir gitu, menganalisis gimana sih caranya kita bisa sukses di dunia pertanian. Beliau buatlah pertanian berbasis hidroponik yang sangat canggih gitu. Nah kata beliau juga kenapa sih minat dari seorang pemuda itu menurun gitu, karena pemuda itu sendiri melihat orang tua mereka yang di bidang pertanian itu tidak sukses gitu. Itu yang membuat minat mereka itu berkurang. Namun kalau misalnya kita berpikir bahwa misalnya dia mengatakan kalau misalnya kita hidup di dunia pertanian, terus kita melihat dan kita mengikuti teknologi yang sedang berjalan pada saat ini, era digitalisasi. Kalau misalnya digital terus dibalut dengan IoT, maka si pertanian tersebut akan lebih canggih gitu. Karena sekarang juga kan udah masuk ke era healthy life, hidup sehat gitu, pola hidup sehat. Nah kalau apalagi di masa pandemi ini ya. Nah kalau misalnya kita makan makanan yang sehat-sehat seperti hidroponik kan itu emang terurus lah. Jarang sekali kalau misalnya hidroponik itu ada yang hama, penyakit yang kayak gitu, dan juga hidroponiknya yang organik yang kayak gitu. Maka kalau misalnya teman-teman pengen sukses di bisnis pertanian, kata beliau teman-teman harus punya 3 gitu. Yang pertama itu hati katanya, yang kedua kemauan, yang ketiga itu pantang menyerah. Karena sekarang itu mental para pemuda Indonesia itu sangat lemah. Jadi kita harus memperbaiki diri sendiri gitu. Gagal satu kali ya udah gitu, nggak mau mencoba lagi. Harusnya pantang menyerah meskipun udah gagal, biarlah jadi kegagalan tersebut jadikan pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik teman-teman. Jadi teman-teman cobalah untuk berbisnis di hidroponik gitu supaya teman-teman bisa sukses. Ya betul nih kata Abi, kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan teknologi untuk mengecek tingkat keasaman air, suhu, apalagi bisa mengecek ini kualitas airnya. Ya kualitas airnya. Nah dengan menggunakan smartphone. Nah dan kita juga bisa memanfaatkan koneksi internet untuk mengecek atau bisa untuk mendapatkan notifikasi terkait dari tanaman hidroponik itu. Jadi kita nggak perlu langsung terjun ke lapangan ya, cukup lihat di handphone notifikasi. Kalau misalnya beres berarti udah. Kalau misalnya kurang tinggal tambah lagi sama kita gitu. Ya betul. Nah, kalau dipikir-pikir nih jadi terinspirasi Din untuk kita gitu untuk membuat suatu sistem atau suatu konten dari hidroponik tersebut yang menggunakan sistem IoT gitu. Keren sekali gitu kalau misalnya kita sebagai
anak muda nih mencoba untuk bergelut langsung di bidang pertanian hidroponik IoT gitu. Teman-teman gimana nih Yin, kalau misalnya kita bikin gitu, tapi ngomong-ngomong kapan nih untuk kita mulai untuk membuat kontennya biar kita share sama teman-teman Nah, betul nih. supaya cara-caranya mudah juga gitu. Nah, biar surprise, gimana kalau video hidroponik berbasis IoT milik Daily Intake akan diupload setelah video berikutnya ya. Tunggu ya teman-teman. Penasaran kan? Tentunya pasti ikuti terus channel Daily Intake. Sobat Daily Intake, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Ya, pastinya gitu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.